Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga Bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air, moga-moga sampean sukses selalu yang perantauan. Semoga rezekinya selalu berkah, nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah video yang beredar mengenai kasus copet yang mana iki dialami atau korbane PRT asal Indo, dan pelakune atau yang nyopet itu juga sesama PRT Indo. Jadi silakan disimak kronologinya dan sedikit bagaimana wejangan buat mbak-mbak semuanya yang apabila iki keluar membawa uang yang banyak ataupun membawa uang yang sedikit tapi dia tetap kena copet. Jadi silakan disimak hanya di channel ini. Oke Mbak, jadi video ini terjadi kemarin ya, tanggal 20 April 2025, dan kejadian ini adalah di SSP atau Samsuipo Exit B. Jadi ceritanya Mbak Wilda bekerja di Hong Kong iki baru dapat 8 bulan Mbak, dan Mbak Wilda iki bersama teman-temannya iki belanja Mbak di Samsuipo. Secara otomatis dia masuk nih di sebuah toko berada di Samsuipo. Nah, Mbak Wilda ini sudah milih-milih barang, dan dia kemudian mau bayar barang ke kasir Mbak. Tetapi ketika dia mau bayar barang di kasir, dia cari dompetnya tapi tidak ketemu. Nah, ketika tidak ketemu dompetnya, akhirnya Mbak Wilda ini bingung dan meminta pihak dari staf toko iki untuk mengecek CCTV karena Mbak Wilda yakin kalau dia bawa dompet dan dompetnya iki di dalam tasnya dia. Jadi karena ada salah satu pelanggan yang kehilangan dompet, secara otomatis iki pihak dari staf toko memeriksa CCTV Mbak, dan di situ pihak dari staf toko dan Mbak Wilda dan teman-temannya iki melihat bahwa ada pencopet yang berkerudung warna hitam iki jelas banget mengambil dompet di tas Mbak Wilda tadi. Secara otomatis karena sudah mengetahui nih kalau dompet Mbak Wilda hilang diambil oleh pencopet, maka teman-temannya Mbak Wilda iki berpencar Mbak untuk mencari keberadaan si pencopet itu. Nasib baik Mbak masih berpihak sama Mbak Wilda yang baru kerja di Hong Kong dapat 8 bulan, dan secara otomatis baru selesai potongan kan ini. Nasib masih berpihak baik. Setelah teman-temannya dan Mbak Wilda iki berpencar, alhamdulillah Mbak ketemu pencopetnya, dan pencopet itu akhirnya ketangkep dan diinterogasi oleh Mbak Wilda dan teman-temannya. Dan salah satu dari teman-temannya iki mengambil video Mbak Wilda seperti ini Mbak, kita lihat. Nggih, ojo di video nanti. Aku karep pulang lho, Bu. Aku duwe anak dua gini kerja lho, Bu. Bapak operasi. Orang peduli bapaknya sampai operasi tapi tanganmu sepeda gitu. Bu, tolong balik ke apa ini ya, Bu. Iya, Viro iku mau. Tolong balik ke apa sampai aku suwun ya, Cek. Alhamdulillah ngitung ya. Aku gak ngitung, aku tak video ke tangan aku delok iso temenan kita kerja Bu. Untung sampai kamu mudah. Makanan aku orang sampai sumpah sebenarnya aku ya Bu. Sampai nek kalau ngomong bantuan ngomong lagi bapakku ngomong sampai kamu kan. Kalau balik nopo nengin Bu. Kalau balik nopo nengin iki. Udah sampai lihat ya video depan tadi. Jadi awal dari interogasi ini si pencopet iki tidak mengaku kalau dia mengambil dompetnya Mbak Wilda. Tetapi Mbak Wilda teman-temannya iki menunjukkan iki lo buktinya ada CCTV di toko kalau kamu mengambil itu. Nah, karena ada bukti CCTV, maka si pencopet itu akhirnya mengaku. Dan di situ terjadilah sebuah obrolan antara
yang pencopet dan juga yang dicopet. Wilda iki ketika menginterogasi pencopet iki sambil nangis, Mbak, kok tega men kamu tuh mencuri sesama orang Indonesia, Mbak, aku kilo baru selesai potongan, Mbak, aku kilo kerja di Hong Kong 8 bulan, Mbak, di rumah anakku, keluargaku iki tuh butuh uang. Mbak Wilda tuh sambil nangis, kok tega sesama orang Indo melakukan pencurian, jelas-jelas gaji Anda dan juga si Mbak Wilda kui sama, kok tega sekali. Terus Mbak Wilda ki nggak tahu berapa sih isi uang di dalam dompet. Makanya Mbak Wilda dari situ menanyakan, kamu ambil uang dompetku berapa? Karena Mbak Wilda kui nggak tahu jumlah total dari uang yang dia taruh di dompet. Dan di situ si pencopet iki ngomong kalau uang kamu cuma 650. Entah itu lebih uangnya, kita tidak tahu, Mbak, tapi intinya copet kui bisa saja berbohong, bisa saja dia iki berkata jujur. Intinya Mbak Wida nggak tahu isi dalam dompet dan copet iki mengatakan sebesar itu. Nah, di dalam kasus iki Mbak tolong sekali lagi, kalau sampai posisi nih kui gene Samsuipo atau di area KOSWB untuk berhati-hati, Mbak, karena rata-rata KOSWB kemudian di area Samsuipo ataupun di Mongkok kui rata-rata memang banyak sekali sindikat-sindikat para pencopet, dan mereka kui lihai banget, Mbak, ketika melakukan pencopetan tanpa mereka pikir bahwa di situ banyak sekali CCTV. Tapi syukurnya nih toko mau membuka CCTV. Ada nih toko yang nggak mau membuka CCTV, Mbak, karena bagi mereka homa fun lah. Tapi ketika toko tidak mau membuka CCTV untuk Anda ketika Anda kehilangan dompet, maka silakan Anda lapor ke polisi, Mbak. Kalau Anda di kasus seperti ini. Jadi kamu lapor ke polisi bahwa kamu kehilangan dompet ini di toko ini, tapi toko ini tidak mau membuka CCTV. Jadi sampean ada laporan di situ, nanti polisi mendampingi kasus Anda. Barulah dipastikan itu pihak toko mau membuka CCTV untuk Anda. Tapi sekali lagi yaitu lambat pencurinya, keburu jauh, dan bisa jadi uang Anda iki sudah dikirimkan. Sama seperti kasus yang terjadi sama Mbak Wilda tadi. Setelah dia kehilangan uang di dompet dia, iki si pencuri sudah gercep banget, Mbak, mendapatkan hasil pencurian, hasil dia nyopet, dia langsung mengirimkan ke kampung halaman dia. Entah apa keperluan dia, sehingga gaji 1 bulan itu tidak mencukupi untuk dia hidup dan mencukupi kebutuhan orang rumah. Atau mungkin mbaknya bisa jadi nih ya, memiliki hutang bank di Hong Kong, atau mungkin memiliki keperluan di kampung halaman. Contoh nih, suami dia iki sedang terlilit judi, kemudian mbaknya iki juga sedang membangun sebuah rumah, atau dia terlibat hutang juga di Indo. Intinya banyak hal yang mbak-mbak lakukan kejahatan itu karena terpaksa. Rata-rata seperti itu, Mbak. Entah kalau memang ada jiwa pencuri sejak dini, sejak lama, sehingga dia punya duit atau nggak punya duit, tetap aja dia melakukan pencuri, itu juga ada. Sekali lagi banyak faktor yang bisa mereka lakukan ketika mereka dengan sengaja melakukan pencurian di Hong Kong atau di tempat kerja mereka. Tapi mereka tuh kadangkala ada pinternya, mereka tidak melakukan pencurian di tempat majikan karena takut majikan bisa mendeportasi mereka atau bisa melaporkan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi bekerja di Hong Kong. Jadi jalan salah satunya mereka melakukan pencurian milik sesama PRT. Kalau melakukan pencurian sesama orang Hong Kong, mereka takut, Mbak. Takutnya apa? Pasti ketahuan dan kemudian nanti dijebloskan ke penjara. Di dalam kasus Mbak Wilda, iki masih mending, Mbak, sampean diberi pengampunan, cuman diberi tangisan biar sampean sadar. Tapi yang namanya pencuri kuwi nggak bakal sadar kecuali dijebloskan ke penjara, dilaporkan ke Pak D, deportasi. Karena Mbak kuwi masih memberi ampunan karena sesama Indonesia. Yo kuwi, Mbak, bagusnya kita kalau kita kehilangan barang nih, kita masih memaafkan. Masih semoga sampean sadar, jangan seperti itu.
Itu loh kita. Tapi kalau sama orang Hong Kong, Mbak, sampai satu dituntut penjara, sampai dilaporkan polisi, deportasi, belum sampai kena denda. Contoh sampai mencuri cuma 200, sampai bisa kena denda 2 kali lipat. Ditambah lagi barang yang Anda curi. Jadi berkali-kali lipat Anda bayar denda. Kemudian sampean tidak mendapatkan kasus pemutusan kontrak kerja secara intermit. Jadi sampean tidak mendapatkan gaji ketika sampean kui mencuri di tempat umum atau di tempat majikan. Ketika sampean menghadapi kasus pencurian seperti ini, majikan bisa saja tidak memberikan hak 1 bulan gaji ketika Anda di interminate. Jadi itu kenapa banyak majikan ini dengan sengaja menuduh PRT-nya melakukan pencurian. Nah, dalam kasus ini kita belajar untuk lebih berhati-hati. Tolong bagi mbak-mbak yang apabila selepas gajian nih, tolong sampean kirim dulu, jangan kemana-mana. Kirim dulu duit di bawah rumah flat Anda. Atau mungkin sampai nih bawa uang sedikit, tolong sampean untuk perhatikan tas Anda, sampean taruh di depan, jangan sampai apalagi di belakang. Kui Anda berarti memang menyuruh maling untuk mengambil barang Anda. Karena maling itu yang mereka pikirkan, kui nggak hanya uang Anda sedikit atau banyak, tapi mereka bagaimana caranya mendapatkan penghasilan. Walaupun uangmu cuma 650 atau 600 bahkan 300, yang penting mereka mendapatkan uang tambahan walaupun cuma 100, yang penting mereka bisa maling. Kemudian kalau uang 100, 200, 600 kui nggak begitu berat. Yang paling berat adalah ketika Anda kehilangan ATM Indo, mungkin ATM Hong Kong, atau mungkin Hong Kong ID atau KTP Indo. Kemudian kartu-kartu lainnya yang masih bisa digunakan di Hong Kong atau di Indonesia. Mbak, kui bikinnya yang ribet. Kadangkala kuis yang paling penting daripada uang 200, 300, 500, 600. Tapi bagi Mbak Wilda yang baru bekerja di Hong Kong, uang segitu bagi dia banyak banget, Mbak. Karena dia selepas kirim, kemudian uangnya 1 bulan cuma tersisa seperti itu. Nah, sampean ambil, tentu dia ngerasa kehilangan banget. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semuanya, lebih berhati-hati, khususnya bagi Anda yang melakukan pencurian, pencopet, hati-hati juga karena pasti bakal pesnya. Mungkin saat ini belum nih karena korbannya adalah sesama PRT asal Indo, tapi kalau korban Anda nanti kui contoh orang Hong Kong, mampus kau. Bisa dia melakukan panggilan polisi, kemudian sidang, Anda deportasi, Anda di blacklist, tidak bisa kembali kerja di Hong Kong. Karena di situ ada catatan bahwa Anda menjadi pencopet di negara orang, kan malu-maluin, Mbak. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.